Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 8 semua. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Mais nih. Waduh, semoga nggak bosan-bosan ya. Hari ini kita belajar tentang masih di sistem pernapasan, tapi hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan. Ada gangguan apa saja sih sebenarnya? Nah, kita coba cek ya. Gangguan pada sistem pernapasan dapat terjadi karena adanya kelainan struktur organ pernapasan atau penyakit. Nah, inilah yang akan kita coba pelajari dan kita ketahui. Siapa tahu nih teman-teman mungkin punya tanda-tandanya, nauzubillah ya. Nah, pertama, ada penyakit yang namanya bronkitis. Bronkitis ini adalah peradangan selaput lendir pada percabangan tenggorok. Gejala yang tampak ialah timbulnya batuk yang disertai demam dan sakit di dada. Waduh, sakit di dada untung bukan sakit hati ya. Itu bronkitis ya. Kemudian TBC atau tuberkulosis terjadi karena serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Serangan bakteri ini menimbulkan bintil-bintil kecil pada dinding alveolus. Tertutupnya dinding alveolus oleh bintil mengakibatkan menurunnya difusi oksigen. Jika serangannya semakin luas, sel-sel dinding alveolus akan mati dan paru-paru menjadi mengecil. Wah, bahaya juga ya. Kemudian ada yang namanya faringitis. Nah, ini adalah peradangan pada bagian faring karena infeksi bakteri atau virus tertentu. Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa sakit saat menelan atau tenggorokan terasa kering. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Keempat, tonsilitis, yaitu peradangan pada tonsil yang disebabkan oleh bakteri. Gejala yang tampak seperti tenggorokan sakit, demam, dan otot-otot nyeri. Nah, penyakit berikutnya namanya difteri. Difteri ini adalah suatu infeksi oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi pada jantung yang disertai demam dan kadang dapat menimbulkan kelumpuhan. Nah, lalu penyakit berikutnya pneumonia, terjadi karena peradangan pada dinding alveolus yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Bakteri ini menyebabkan berkurangnya kemampuan difusi dinding alveolus karena cairan radang yang menutupi permukaan alveolus. Kemudian penyakit berikutnya adalah asma, suatu gangguan sistem pernapasan karena terganggunya kerja otot pernapasan. Asma dapat disebabkan alergi atau tekanan psikis. Sakit ini ditandai dengan susahnya bernapas yang ditunjukkan dengan sesak napas. Lanjut, kanker paru-paru. Wah, kanker bahaya ya. Tumbuhnya jaringan lain di dalam paru-paru yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Kanker paru-paru dapat menjalar ke organ-organ lain dalam tubuh kita. Sebagian besar penderita kanker paru-paru ini adalah perokok aktif, tapi perokok pasif juga dapat menderita kanker paru-paru. Penyebab lainnya adalah radiasi ionisasi, kromium, debu asbes, dan produk petroleum. Nah, jadi ini buat adik-adik jangan sampai merokok ya, karena merokok bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dosanya bagaimana tuh nanti di akhirat ya? Kita sudah menzolimi diri sendiri, menzolimi pula orang lain kan? Jadi nggak boleh ngerokok, oke? Lanjut, emfisema. Inilah suatu gangguan pernapasan karena terjadinya penggelembungan paru-paru. Ini mengakibatkan sulitnya bernapas. Lalu penyakit terakhir namanya sinusitis dan rinitis, suatu radang pada rongga sinus dan membran mukosa rongga hidung. Gejalanya timbul bengkak dan banyak mengeluarkan cairan lendir pada hidung, jadi menyebabkan terganggunya aliran udara yang melewati hidung. Nah, baru terakhir kita akan bahas tentang menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nih, biar sistem pernapasan kita sehat, apalagi lagi masa-masa pandemi kayak gini ya. Seperti organ tubuh lainnya, organ-organ pada sistem pernapasan pun harus kita jaga, terutama kesehatan paru-paru. Nah, agar paru-paru kita tetap sehat, kita perlu melakukan hal berikut. Pertama, olahraga secara teratur, sediakan waktu untuk santai sambil menghirup udara segar, banyak menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita, tidak merokok, jangan terlalu lama berada di ruang yang banyak terdapat bahan kimia, lalu hindari tempat yang berpolusi tinggi, seperti kemacetan di jalan raya dan pabrik yang mengeluarkan banyak asap. Nah, tahu nggak sih, salah satu penyumbang terbesar kematian yang diakibatkan gangguan pada sistem pernapasan ini adalah rokok. Mengapa rokok sangat merugikan bagi kesehatan manusia? Rokok itu dibuat dari bahan dasar tembakau dan dicampur bahan-bahan seperti cengkih dan bumbu-bumbu tertentu. Perokok mengisap asap tembakau ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar melalui melalui hidung atau mulut.
Rokok pada dasarnya ini adalah pabrik bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Satu batang rokok itu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan kira-kira 40 diantaranya dapat menyebabkan penyakit kanker. Coba lihat gambar, inilah contoh beberapa zat kimia yang terdapat di dalam sebatang rokok. Orang yang merokok juga sekaligus menghisap bahan-bahan kimia seperti gambar ini, dan asap yang dihembuskan waktu merokok juga mengandung zat kimia yang berbahaya. Makanya walaupun kita tidak merokok, kita harus menjauhi atau berjaga jarak dengan orang-orang yang perokok, karena asapnya itu juga mengandung zat kimia yang berbahaya adik-adik ya. Jadi jauhi orang-orang yang merokok dan jauhi yang namanya rokok, oke? Jika asap rokok diisap oleh orang lain yang berada di sekitar kita, maka orang itu juga akan menghisap bahan kimia berbahaya. Nah, makanya ini yang disebut dengan perokok pasif. Jadi perokok pasif itu kita tidak merokok, tapi kita menghirup asap rokok gitu, dan sama-sama berbahaya juga. Nah, bahan-bahan kimia inilah yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Semua bahan-bahan kimia yang terdapat dalam rokok ini digolongkan menjadi dua kelompok adik-adik. Kelompok gas dan kelompok padat yang terdiri dari nikotin dan tar. Nah, tar ini adalah kumpulan dari ribuan bahan kimia. Sedangkan nikotin ini adalah bahan yang dapat membuat orang ketagihan. Makanya orang kalau sekali ngerokok tuh pasti ketagihan. Ibaratnya narkoba tuh ada nikotinnya, ya, bikin orang jadi ketagihan. Nah, makanya jangan sampai kamu ketagihan, jangan sampai kamu sekali-kalinya mencoba untuk merokok. Ya, nggak boleh tuh ya. Nah, bagaimanakah pengaruh zat-zat ini pada tubuh kita? Nah, zat-zat ini akan menimbulkan pengaruh pada tubuh, misalnya menimbulkan penyakit jantung dan kanker saluran pernapasan, lalu mengakibatkan kulit kering, pucat, dan menyebabkan penuaan dini, mengakibatkan gangguan pertumbuhan, plasenta, jantung, dan saraf bayi dalam kandungan. Tuh, apalagi buat ibu-ibu hamil ya. Lalu keempat, gangguan-gangguan di rongga mulut sehingga napasnya bau. Nah, kemudian kelima, napas pendek dan dada sesak serta sakit tenggorokan. Terakhir, merusak gigi, gusi, dan bibir menjadi hitam. Tahu nggak sih, cara mencari tahu kalau ada anak yang merokok atau tidak, kita itu tinggal ngecek urinnya aja. Urinnya itu pasti bau dengan rokok. Coba deh, kalau kamu merokok, kamu cium air kencing kamu sendiri, itu pasti bau rokok. Jadi nggak mungkin kamu nggak ketahuan sama guru kamu atau sama orang tua kamu kalau kamu itu merokok ya. Jadi ingat, Bapak ingatkan sekali lagi, tidak boleh yang namanya merokok ya. Walaupun coba-coba tetap nggak boleh ya, karena bahayanya sangat luar biasa. Iya, kalau orang tua kita punya uang untuk operasi ketika kita sakit kanker kan. Iya, kalau selamat kan kalau dioperasi, kalau nggak selamat gimana kan? Akhirnya meninggal, dia kan bahaya. Iya, kalau pahalanya banyak, kalau pahalanya sedikit masuk neraka jadinya kan. Nah, jadi jangan mencoba sesuatu yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain ya. Oke, semuanya paham? Nah, akhirnya di bab ini kita sudah selesai. Next, kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa sih sistem ekskresi? Tunggu video berikutnya ya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, di subscribe dulu channel kakak ini biar nanti kalau ada video-video update kamu jadi tahu, ya kan? Kamu jadi tahu lebih dulu, kamu bisa belajar lebih dulu sebelum gurunya ngasih kamu pelajaran tersebut. Gitu, enak kan? Jadi belajar mandiri, kamu tahu duluan ilmunya sebelum guru kamu menjelaskan. Wah, keren tuh, nanti dianggap pinter jadinya kan? Pinter lebih dulu dari teman-teman yang lain. Masya Allah, semoga kamu berprestasi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.